Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Fatma Lestari dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan berceramah tentang bahaya dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan berceramah tentang bahaya dengki. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya salah satu nikmat Allah atas umat ini adalah Dia menjadikannya sebagai umat yang satu dan erat. Bersatu karena iman kepada Allah dan cinta kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan hati umat manusia dari semua rasa iri dan dengki. Apabila seorang muslim melihat saudaranya mendapat nikmat, ia turut bahagia. Ia sadar betapa butuhnya manusia terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengingat sabda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, pagi ini tidak ada nikmat yang ada padaku atau pada salah seorang hambamu kecuali darimu semata. Tidak ada sekutu bagimu. Maka bagimulah segala puji dan syukur. Pendengki adalah orang yang mengharapkan nikmat Allah hilang dari orang lain. Dan ia ingin agar menimbulkan bencana di masyarakat. Dan dia tidak mungkin dapat berbuat baik. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak akan berkumpul di dalam hati seorang iman dan dengki. Rasulullah SAW juga bersabda, jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nabi SAW memperingatkan akan bahaya dengki terhadap umat, kebaikan seseorang yang akan menjadi sia-sia. Sebagaimana sabdanya, jauhilah hasyad atau dengki, karena hasyad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Rasa dengki akan mengikis habis agama dan kepribadian, bahkan akan mencabut semua kebaikan. Dengki menyebabkan seseorang sedih melihat saudaranya mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak menerima takdir Allah. Dengki membuat pelakunya tidak dapat tidur di malam hari dan meratap di siang hari. Islam datang untuk mencabut rasa dengki dan juga jiwa manusia. Islam datang untuk membersihkan hati dan penyakit-penyakitnya. Seorang manusia harus tahu bahwa dengki akan membahayakan dirinya di dalam agama dan di dunianya. Sementara orang yang ia dengki tidak akan hilang dari dirinya dan pindah ke orang yang dengki kepadanya. Wahai kaum muslimin, Islam secara berkala mengontrol jiwa manusia lalu membersihkan dari penyakit dengki dan iri. Lalu mengisinya dengan ketakwaan dan kesucian terhadap manusia dari kehidupannya. Islam mengontrol hati setiap hari, setiap minggu. Adab-adab Islam akan membersihkan jiwa-jiwa dan kotoran dan aib sehingga tidak tersisa dalam diri kaum mukmin sedikit pun. Maka ingatlah selalu bahwa setiap nikmat harta, kedudukan, ilmu,
kesehatan, dan nama baik semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh iri dan dengki terhadap sesama makhluk Allah, dan janganlah kita berharap agar nikmat itu hilang dari pemiliknya. Karena dengki adalah sebab dari semua kehadiran dan kekafiran. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kaum kepada kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 109. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 54. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bahul-bahul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 1-5. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.